Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Bonarus Situmorang dengan NPM 221506108 dari kelompok 2 dan dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari jenis-jenis register. Ada PIPO, PISO, SIPO, dan SISO. Mari kita langsung bahas ke cara kerjanya. Di sini saya pertama ada rangkaian PIPO, yang mana PIPO adalah parallel in, parallel out. Jadi, kenapa disebut paralel? Karena mereka input bersama-sama, lalu keluar bersama-sama juga. Di sini ada 4 logic state dan 4 logic probe, karena mereka kan ketika dimasukkan input, maka nanti ketika di-run, outputnya akan sama hasilnya dan akan keluar secara bersama-sama, karena secara paralel. Nah, di sini saya akan menggunakan desimal 5. Desimal 5 binernya adalah 1010. Berarti di sini 1010. Lalu langsung kita play. Nanti ketika di play, outputnya akan sama dengan hasil inputnya. Nah, seperti ini outputnya. Di sini 1 dari hasil input ini, di sini 0 dari hasil input ini, di sini outputnya 1 dari hasil input ini, di sini hasilnya 0 dari hasil input ini. Dan mereka keluar secara bersamaan atau secara paralel. Oke. Sekarang kita lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu SISO. Di sini kenapa disebut SISO? Karena dia serial in, serial out. Jadi dia serial atau bergantian. Jadi di sini ketika inputnya dimasukkan, dia akan bergantian menggeser satu persatu sampai ke outputnya. Nah, lalu di sini ada logic state-nya ada 2. Tetapi inputnya hanya 1, karena yang satu ini hanya untuk switch. Jadi kita bisa kontrol kapan dia lagi naik dan dia lagi turun. Seperti contohnya, kita gunakan desimal yang seperti sebelumnya, itu desimal 5, yaitu 1010. Nah, di sini ketika di play, di sini masih 00 karena belum ada memori yang tersimpan. Nah, ketika saya input 1, belum ada yang berubah karena belum ada clock-nya. Di sini belum ada kondisi naiknya. Nah, ketika saya pencet ini, nanti dia kondisi naik, di sini akan bergerak. Maaf. Nah, di sini dia sudah tersimpan 1. Lalu nanti ketika saya input 0, angka 1 tadi akan bergeser lagi ke sini dan 0 akan bergeser ke sini. Seperti ini pada saat kondisi naik. Nah, jadi di sini sekarang posisinya 1-nya ada di sini, 0-nya ada di sini. Sekarang saya input 1 lagi. Nanti akan bergeser lagi, di sini 1, di sini 0, dan di sini 1. Nah, di sini udah berubah, 1, 0, 1. Lalu 0 lagi. Di sini saya akan naikkan. Nah, di sini langsung keluar outputnya 1. Lalu ketika saya naikkan lagi, akan berubah hasilnya 0 karena akan bergeser terus. Sekarang di sini kondisinya 0, di sini 1, di sini 0, di sini 1, dan langsung keluar outputnya. Nah, di sini 0. Di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 0. Nah, nanti ketika saya naikkan lagi, akan bergeser lagi. 1. Nah, karena dia sudah bergeser, di sini ada 0, baru kita naikkan lagi 0. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, bisa dibilang hasilnya sesuai karena apa yang kita input, outputnya keluar dengan hasil yang sama. Jadi begitu sistem kerja dari SISO. Jadi kita masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu PISO, Parallel In, Serial Out. Kenapa disebut PISO? Karena di sini kita akan memasukkan input secara bersamaan, tetapi
outputnya hanya satu logic probe, dan dia akan bergantian ketika switch ini berada di posisi naik. Di sini ada 5 logic state, tetapi kita hanya menggunakan 4 dan satu ini adalah khusus switch untuk menaikkan kondisinya. Terus di sini ada 1 gerbang NOT, ada 6 gerbang AND, 3 gerbang OR, dan ada 4 D flip flop dan ada clock. Dan ada 1 logic probe. Nah, di sini cara kerjanya adalah di sini input ini itu akan berjalan, lalu dia akan Q ini akan ngambil nilai dari gerbang N ini. Nah, gerbang N ini mempunyai 2 input. Satunya adalah dari nilai switch ini ketika dia posisinya naik atau posisi turun, lalu dia turun ke sini. Begitu juga dengan ini, satunya dia adalah hasil N dari input yang ini. Dan nilainya 1 dari hasil switch yang sudah dinotkan. Lalu dia turun ke gerbang D flip flop yang kedua. Habis itu nyambung lagi ke sini ke gerbang N U4. Lalu dia ambil nilai ininya dari gerbang switch ini. Lalu dia turun lagi ke sini, satunya nilainya dari sini, dari U5N. Terus satu nilainya dari switch yang udah dinotkan dan satu lagi dari inputnya. Terus turun, dua-duanya hasilnya turun ke U13. Lalu di sini naik lagi ke gerbang N, U6, habis itu nilainya salah satunya dari switch ini. Habis itu turun lagi ke gerbang OR, lalu di sini gerbang OR salah satu nilainya ada dari gerbang N yang U7, lalu nilainya adalah dari nilai switch yang sudah dinotkan dan dari nilai input yang pertama. Lalu turun ke sini baru ke D flip flop yang terakhir, lalu nanti dia akan menghasilkan outputnya. Di sini langsung kita coba aja, kita menggunakan input desimal 5 seperti yang sebelumnya, yaitu 1, 0, 1, 0. Nah, di sini kita play. Nah, ketika kita run atau kita play, di sini langsung keluar hasil outputnya yang pertama, yaitu 1, nilainya 1. Nanti ketika kita kondisinya sedang naik, di sini D flip flop ini akan selalu bergerak, memorinya akan selalu bergeser gitu. Dan waktunya itu sesuai dengan clock yang ada di sini. Jadi ketika kita naikkan gerbang ininya, input switch-nya, nanti dia akan berubah 1, 0, 1, 0 gitu. Mari kita coba ya. Naik 1, 0, 1, 0. Nah, dia akan bergeser terus tadi. Coba nih kita ulang lihat ya. Di sini 1, 0, 1, 0. Di sini kan langsung posisinya udah keluar. Di sini 1, di sini 0, 1, 0. Nah, dia akan bergeser terus. Nanti 1 udah keluar, 0-nya geser ke samping, lalu satunya juga bergeser ke samping, 0-nya bergeser ke samping, dan sampai habis gitu. Nah, mari kita coba lihat ya. Di sini kan hasilnya 1, 0, 1, 0. Nah, berarti kalau misalkan hasil outputnya sesuai dengan apa yang kita input, maka dapat dikatakan rangkaiannya benar. Jadi di sini sudah ada rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian SIPO, serial in, parallel out. Jadi di sini kita kenapa serial in, parallel out, karena kita hanya menggunakan satu input dan outputnya ada 4 logic probe. Nanti ketika kita menginput satu, dia akan masuk ke sini, lalu nanti ketika input selanjutnya dia akan bergeser terus sampai akhir. Nah, di sini ada switch yang mana sama seperti clock tetapi bisa kita atur. Kalau clock itu kan harus berjalan terus. Nah, ini kita bisa berjalan per step tergantung yang kita mau. Nah, di sini kita langsung aja menggunakan desimal yang seperti sebelumnya, yaitu desimal 5, 1010. Di sini saya pertama input 1. Di sini kondisinya masih 0 semua karena belum ada
belum ada clock yang untuk nge-trigger dia untuk menggeser. Nah, di sini ketika nilainya naik, nah makanya dia bergeser ke sini. Lalu selanjutnya kita input nilai 0. Nanti ketika saya naikkan, dia akan bergeser lagi, seperti ini. Kita naikkan. Nah, dia akan bergeser ke sini. Jadi satunya ada di sini, nolnya ada di sini. Lalu kita input satu lagi, ketika dinaikkan, nah dia akan bergeser lagi, 1, 0, 1, terus di sini kita 0, kita naikkan lagi. Nah, berarti input kita tadi 1, 0, 1, 0, lalu di sini outputnya 1, 0, 1, 0. Nah, berarti ini adalah valid ya, serial in, parallel out. Jadi seperti itu sistem kerjanya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.